Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Parpol pasca pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Berbagai respon publik terkait isu ini tak luput dipublikasikan oleh LSI. Batalnya perhelatan akbar Piala Dunia U20 2023 di Indonesia mendapat respon dari masyarakat hingga mempengaruhi elektabilitas partai dan juga capresnya. Sebab tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa sepak bola Indonesia masih diselimuti kepentingan politik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, lewat hasil surveinya menjelaskan elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan yang cukup tajam. Untuk pertama kalinya Prabowo unggul dari Ganjar dan juga Anies di angka 30,3%, sedangkan Ganjar di sekitar 26,9%, kemudian Anies Baswedan 25,3%. Dan untuk mengulasnya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Saya ingin meminta bagaimana kemudian analisanya begitu, karena yang menarik adalah tidak hanya dalam satu simulasi saja, tapi LSI membuat dua simulasi. Kita akan lihat bersama. Oke. Pertama adalah simulasi 19 nama. Ini yang menarik. Ketika tadi kita membacakan di paket berita, nama Ganjar Pranowo ini sempat turun, tapi kemudian dalam simulasi 19 nama, ternyata masih lebih tinggi, paling tidak 0,5 begitu. Apa yang terjadi begitu, Mas? Iya, yang pasti pertama itu terjadi penurunan, karena sebelumnya itu sekitar 26 ya, di simulasi yang sama. Artinya ada penurunan 7% ya? Iya, sekitar 7%. Ganjar, ya? Tidak berbeda dengan penurunan di simulasi 3 nama gitu. Jadi mengapa ini Ganjar masih teratas? Karena kan ada banyak nama di bawah. Jadi nama-nama di bawah itu kan mengambil suara bukan hanya dari Ganjar, tapi juga dari Prabowo dan dari Anies Baswedan. Tapi ketika kemudian tiga-tiganya disimulasikan hanya 3 nama ini, maka kemudian tadinya suara-suara yang kecil-kecil memilih, kan ada banyak tuh nama-nama, ada Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Caimin dan sebagainya. Hovifah ya, nama-nama seperti itu ada yang terdistribusi ke Ganjar, ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies gitu. Oke, Mas, kalau saya ingin fokus di 19 nama dulu, begitu 7% ini mayoritas kemana? Kenapa kemudian tidak bermigrasi pada 2 nama yang ada di sini? Ini sebetulnya cukup, ini kan terjadi peningkatan juga. Saya persisnya lupa ya kalau 19 nama itu terjadi peningkatan untuk Prabowo sekitar 2-3%. Sama Anies juga begitu, ada peningkatan sekitar 2% di sini. Jadi penurunan suara untuk Ganjar itu juga terdistribusi sebagian ke Prabowo dan Subianto dan Anies. Cuman dia tidak terlalu jelas kelihatan kalau dibandingkan dengan ketika kita membuat simulasi 3 nama. Nanti kalau simulasi 3 nama itu akan lebih terlihat jelas kalau kita lihat trennya gitu. Oke, kalau misalkan masih dalam 19 nama, kemudian di luar 2 nama ini Prabowo dan Anies, 7% ini mayoritas akan kemana? 7% ini kalau dikaitkan dengan 3 nama ini, pemilih Ganjar umumnya itu bukan pemilih Anies. Ya. Nah, kalau bukan Anies pilihannya, maka yang lebih dekat adalah ke Prabowo. Jadi 7%, irisannya masih lebih dekat ya, Prabowo, ya? Karena pertama sama-sama dekat dengan Jokowi, ya, sama-sama di-endorse oleh Jokowi. Kemudian Pak Prabowo walaupun bukan kader PDI tapi dia berada dalam pemerintahan Jokowi. Kalau Anies kan berada di luar pemerintahan saat ini. Jadi dengan pola seperti itu, maka kemungkinan kalau Ganjar turun, kemungkinan turunnya itu akan pindah ke kemungkinan ke Prabowo. Kalau tidak ke Prabowo, turunnya itu angka itu bisa pindah ke yang ragu-ragu atau belum memutuskan pilihan. Atau misalkan nama satu partai, misalkan Anda menyebutkan tadi Puan Maharani begitu. Belum terlihat perpindahan itu. Belum ada gitu ya? Baik, kita akan coba fokus pada kemudian simulasi 3 nama. Anda katakan ini lebih spesifik begitu, ketika angkanya turun maka akan pindah ke 2. Iya, betul. Bisa Anda jelaskan dulu, turunnya berapa kira-kira? Ganjar turun 8% ya. Tadinya 35 di bulan Februari 2023 ya. Di Januari juga sekitar itu, ya, sekitar 36. Artinya memang, tapi jadi sebetulnya penurunan Ganjar itu sudah mulai terlihat. Dia turun dari Januari ke Februari sekitar 1%. Tapi kan 1% terlalu kecil angkanya untuk dinilai secara statistik sebagai signifikan. Tapi kalau kita kaitkan dengan sekarang, sudah berarti trennya memang turun. Nah, tapi dari Februari ke April atau awal April itu turunnya kelihatan betul tajam gitu. Nah,
Di sini turunnya sekitar 8. Nah, kalau kita lihat di sini, sebetulnya ada satu angka lagi yang harus kita tampilkan untuk melihat perpindahan, angka undecided. Oke. Dari 3 nama. Itu berapa? Angka undecided itu di Februari 14%. Oke. Ya, di April itu 17%. Oke, yang tidak menentukan begitu ya? Ya. Nah, itu kalau kita hitung, ya, ini kita lihat ada peningkatan suara untuk Prabowo 3%. Ada peningkatan pemilih yang pindah menjadi ragu-ragu 33, ya. Kalau dihitung berarti kan angka 8% ini terdistribusi sekitar 3% ke sini. Kemudian terdistribusi ke Anies sekitar 1%. Tetap ada ya, walaupun kemudian kalau di slide berikutnya irisannya tidak ada. Iya, ini meningkatnya 1%. Jadi agak kita bisa mengatakan ini stagnan ya. Tapi yang cukup banyak tambahannya juga adalah di yang ragu-ragu. Tadinya belum memutuskan pilihan itu tinggal 14 di Februari, sekarang di awal April menjadi sekitar 17 lebih. Jadi distribusi pemilih Ganjar itu tidak hanya ke Prabowo, tapi juga ke undecided yang paling banyak. Artinya yang tadinya sudah yakin yang tadinya sudah mendukung Ganjar, pada April awal itu menjadi ragu-ragu. Nah, tentu pertanyaan yang menarik, kenapa jadi ragu-ragu, kenapa pindah kan gitu. Kita sembari melihat ini kemudian ini tren yang tadi saya bilang ya. Tren begitu ya, paling tidak ada di Januari, Februari, dan Maret. Ini angkanya bisa kita lihat bersama. Saya kotai terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya yang jelas adalah ketika Anda mengatakan Ganjar sudah terjadi penurunan, paling tidak dari 36, kemudian menjadi 35, kemudian jauh sekali menjadi 26. Apa yang terjadi? Jadi ini Januari 36 kan turun 1,3. Kemudian turun tajam lagi. Jadi yang ingin saya katakan bahwa memang sejak Januari itu sudah mulai terlihat gejala penurunan ini. Prabowo pada saat yang sama ketika Ganjar mulai menurun, coba lihat ini. Prabowo juga mulai naik kan? Ganjar turun 1, 23 menjadi 26 begitu ya? Menjadi 26. Ada penambahan sekitar 3%. Sementara Anies kan cenderung stagnan di sini. Tidak ada penambahan. Jadi kalau mau dikatakan gejala penurunan suara untuk Ganjar itu sudah terlihat sejak Januari. Artinya kalau mau dikaitkan dengan Piala Dunia, ada faktor lain yang menyebabkan penurunan suara Ganjar itu bukan hanya Piala Dunia. Endorse dan kedekatan dengan Pak Jokowi antara nama Ganjar Prabowo sama dan juga Ganjar. Prabowo, betul. Itu salah satu yang kita duga keras menjadi faktor penyebabnya. Dan kalau kita lihat di April dibandingkan dengan Januari dan Februari, jumlah pemilih yang tadinya memilih Jokowi di tahun 2019, kan pada Januari itu masih sekitar 50-an% ke Ganjar. Januari, Februari. Tapi di Maret, April, ini akhir Maret ya, 31 Maret sampai awal April, pemilih Jokowi di 2019 yang memilih Prabowo sudah mencapai 32%. Pemilih Jokowi yang memilih Ganjar itu 39, tadinya 50-an. Ya. Jadi ada defisit sekitar 20%. Sekitar 15%-an ya. Lalu ada penambahan di kolom Prabowo sekitar 10-11%-an. Itu yang dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa perpindahan suara Jokowi ke ke Prabowo itulah yang menyebabkan antara lain kenaikan Prabowo. Ya. Mengapa terjadi perpindahan suara itu? Ya, yang bisa kita lihat adalah dua hal. Satu, endorsement Jokowi. Endorsement Jokowi itu sudah mulai terlihat sebetulnya. Silakan sambil dicoret. Di sini belum terlihat karena ini cuma Oktober ya. Endorsement Jokowi itu mulai cukup kencang kepada Prabowo di kisaran di sini, di kisaran November. November. Akhir tahun ya? Iya, menjelang akhir tahun itu kan banyak sekali ketemu segala macam, bahkan di salah satu acara ulang tahun partai Pak Jokowi menyebut walaupun secara bergurau mungkin berikutnya Pak Prabowo jatah Pak Prabowo kan kira-kira itu ya. Macam-macam lah pola endorsementnya itu. Nah, itu tampaknya mulai berpengaruh. Kenapa bisa mulai berpengaruh? Karena para pemilih Jokowi itu kan selama ini mengasosiasikan Jokowi dengan Ganjar. Tapi kemudian Jokowi memberikan sinyal, ada alternatif loh, kira-kira gitu kan. Nah, yang mungkin masih ragu-ragu mendukung Ganjar atau yang belum mendukung mulai melihat, oh kalau gitu selain Ganjar alternatifnya adalah Prabowo. Atau kemudian karena nama Ganjar pada saat ini belum kemudian secara jelas deklarasi begitu dibandingkan dengan Prabowo dan juga Anies. Itu potensial juga menjadi salah satu penyebab. Kan orang kalau dia sebenarnya pendukung Ganjar tapi nggak jelas, lalu dia mencari yang lebih jelas. Kebetulan yang terlihat lebih jelas itu Prabowo, kan sudah dideklarasikan dan Pak Jokowi mengendorse-nya. Maka ketemu logikanya. Nah, tetapi turunnya kan sedikit.
Nah, ketika menjelang April turunnya itu kan tajam, tidak hanya 1%, langsung jadi 8%. Ini gitu. bisa nggak kemudian kita lihat sejalan dengan yang kemudian tidak menjawab? Ketika Januari 16 menuju 14, tapi kemudian naiknya ini cukup rentangnya kan kemudian ini antara 3% kemudian. Ya, sini 3,2% naiknya ya. Jadi turun 8, ini nambah 3,2%, ini nambah 3. Oke. Kan kira-kira sama tuh. Mungkin 1%-nya itu ke sini, ke Anies. Jadi hitungannya pas. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa turun tajamnya suara dukungan terhadap Ganjar di April itu tidak serta-merta disertai dengan pindahnya pendukung yang tidak lagi mendukung Ganjar itu ke calon lain. Belum tentu linear begitu ya? Tidak semuanya. Ada yang pindah, yaitu pindah paling banyak ke Prabowo Subianto, tapi lebih banyak lagi yang pindah menjadi ragu-ragu. Disinilah kemudian peluang Ganjar untuk menaikkannya dirinya kembali ke depan. Dia harus membujuk kembali yang ragu-ragu untuk naik. Dan lebih sulit lagi mungkin kalau membujuk yang sudah milih Pak Prabowo ya. Sebaliknya Pak Prabowo harus memastikan juga agar yang tadinya ragu-ragu ini kan sama-sama kuat tidak posisi, kembali kembali Ganjar, balik ke dia. Demikian juga dengan Anies ya. Oke, kalau begitu pertanyaan ini saya kemudian bersihkan lagi. Kemudian pertanyaannya seberapa mungkin kemudian ini akan berubah? Apakah sangat menentukan bagaimana respon mereka terhadap momentum yang ada? Atau kemudian ini sangat bisa diotak-atik lagi tanpa harus menunggu momentum? Pertama, peristiwa gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia itu kan peristiwa yang kemungkinan tidak terlalu berumur panjang. Ya, apalagi nanti sebentar lagi kita ada isu mudik, ada isu Idul Fitri kan, ada banyak isu yang bisa menimpa itu. Masyarakat sibuk kan. Kan isu mudik lebih besar eskalasinya dibanding dengan isu Piala Dunia kan. Orang bisa kecewa dengan Piala Dunia, gagal dengan Piala Dunia, tapi kan dia tetap bisa makan, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa kerja. Lebih banyak masyarakat yang terkait begitu ya Mas? Iya, lebih banyak. Nah, kalau soal isu yang lain seperti Idul Fitri atau isu mudik itu kan melibatkan masyarakat secara langsung kebanyakan gitu. Jadi potensi ini untuk berubah tentu saja karena diduga perubahan peta dukungan itu karena faktor isu atau faktor event. Nah, event itu kan ada yang bisa berjangka panjang, ada yang bisa berjangka pendek, terutama kalau dia ada kaitannya ditimpa oleh isu yang lain. Nah, di situ peluang bagi Ganjar. Tapi pada saat yang sama, baik Pak Anies maupun Pak Prabowo juga tetap punya peluang untuk memperpanjang isu itu. Ternyata kekecewaan masyarakat terhadap calon tertentu seperti Ganjar itu bisa membuat perubahan suara. Jadi tinggal bagaimana melakukan manajemen isunya di situ. Tapi ada satu faktor yang lebih kuat yang bisa mempengaruhi ini, yaitu endorsement. Endorsement itu bisa berlangsung jangka panjang. Pertanyaannya begini, kita tahu beberapa hari yang lalu kemudian Pak Prabowo membawa Zulkifli Hasan dan juga Ganjar Pranowo dalam satu mobil. Akankah kemudian berpengaruh, akankah mempengaruhi 17,5 yang tadi ragu-ragu, bisa kembali pada angka 26 untuk menaikkan sesuai isu? Itu potensial untuk mengembalikan, mengembalikan itu. Jadi misalnya isu kekecewaan terhadap Piala Dunia nggak jadi sudah mulai fading away, sudah mulai berkurang, ya kan? Orang kecewa kan nggak lama, ya, nggak terlalu lama. Suami istri juga kalau saling kecewa biasanya nggak terlalu lama ya. Jadi ada masanya, apalagi kalau didatengin, diobatin kecewanya segala macam ya. Terus faktor pertama tadi endorsement Pak Jokowi kemudian diperkuat lagi terhadap Ganjar, sehingga orang melihat kayaknya yang lebih utama di endorse Pak Jokowi adalah Ganjar bukan Prabowo gitu. Kalau kemarin kan terlihat setara, kalau nggak Ganjar Prabowo gitu. Kalau Pak Jokowi kemudian memberi kesan lagi bahwa sebetulnya yang lebih utama yang di endorse adalah Ganjar, mungkin yang ini bisa balik lagi atau malah yang ini mikir ulang yang jadi kemudian ini akan juga bisa terpengaruh ketika ada endorse dari Jokowi ke seorang Ganjar begitu ya? Kalau hanya faktor itu yang dihitung ya. Tapi jangan lupa kan setiap kandidat ini punya upaya masing-masing untuk membujuk pemilih yang menjadi sasaran sekarang memang adalah pemilih yang pada 2019 mendukung Pak Jokowi. Nah, itu yang menjadi sasaran. Sementara ini distribusinya di April ya, ke Pak Prabowo 32%, pemilih yang memilih Jokowi di tahun 2019 itu, 39% ke Ganjar, sekitar 18% ke Anies. Tetap ada ya? Artinya Anies juga tetap dapat. Cuman bedanya adalah Anies kan nggak di-endorse Pak Jokowi. Mas Jadi terakhir, berarti kalau kemudian Anda mengatakan tadi soal isu lebaran, isu mudik akan menjadi pertaruhan juga bagi yang belum menjawab, apakah kemudian nanti kepuasan terhadap kinerja pemerintah, utama yang di lebaran, akan cukup mempengaruhi paling tidak dua nama ini?
Betul, tingkat di data pada April, sebenarnya bukan hanya data April, di data semua data ini, tingkat kepuasan kepada presiden itu berpengaruh pada distribusi suara. Umumnya yang puas kepada presiden itu paling banyak milih Ganjar dan Prabowo, sedikit ke Anies. All president man ya? Iya, yang tidak puas dengan kinerja presiden dominannya memilih Anies. Ya, kalau misalnya kinerja presiden terus tinggi seperti sekarang, maka ceruk yang secara langsung bisa menguntungkan Anies itu berarti kan makin sempit. Betul. Misalnya pada April awal ini ada sekitar 20% yang menyatakan tidak puas. Okay. Berarti kan ceruk yang ready untuk dianggap mendukung Anies ada di kisaran 20%. Ditambah dengan yang lain, ya makanya Anies sekarang ini masih stagnan di angka 20%-an gitu. Jadi kalau kinerja Pak Jokowi tetap dianggap bagus, untuk masalah mudik, untuk masalah penyelenggaraan Idul Fitri dan seterusnya, ini bisa membantu dua ini untuk tetap bertarung. Masalahnya adalah dua ini bertarung, kan dua-duanya sekarang bertarung dalam dengan konteks kolam yang sama, di tapi kolam ya? yang sama Oke, itu. Baik. Kita akan tunggu seperti apa kemudian, apakah Idul Fitri dan momentum berikutnya akan mempengaruhi paling tidak dua, atau kemudian Anies juga akan mulai terdampak oleh hal tersebut. Terima kasih, Mas Jayadi Hanam, Direktur Eksekutif LSI telah bergabung sama kami di malam hari ini.